Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Tahanan nomor 2174, ada tamu untukmu. Suara petugas sipir terdengar, membangunkan Nyonya Rosita dari tidurnya. Heh, Nyonya Sokaya, ada tamu tuh, ucap salah satu dari teman satu sel Nyonya Rosita. Wanita itu terdiam sejenak. Ada tamu untuknya. Siapa yang datang mengunjunginya? Tiba-tiba saja Nyonya Rosita teringat pada Tuan Adna. Seketika binar bahagia terlihat di wajah wanita itu. Dengan cepat Nyonya Rosita bangun dari tidurnya dan berdiri merapikan penampilannya. Dia tidak ingin terlihat buruk di depan Tuan Adnan walaupun ada beberapa bekas luka memar di wajahnya. Petugas sipir membuka pintu sel untuk Nyonya Rosita. Dengan diantar oleh petugas, Nyonya Rosita masuk ke sebuah ruangan di mana di sana sudah ada Tuan Adnan dan pengacara yang menunggunya. Sayang, Nyonya Rosita berlari ke arah Tuan Adnan dan bermaksud memeluk tubuh pria itu. Namun sayangnya Tuan Adnan justru malah menghindari pelukan Nyonya Rosita. Ia mendorong tubuh wanita itu agar menjauh darinya. Sayang, ada apa? Tanyanya dengan heran. Kau masih bertanya ada apa? Apa ingatanmu sudah hilang? Sindir Tuan Adnan dengan ketus. Nyonya Rosita mengatupkan bibirnya. Rupanya lelaki itu masih marah padanya. Sayang, maafkan aku. Aku mengaku salah. Tapi tolong keluarkan aku dari sini. Aku janji akan membalas semua kebaikanmu dengan pengabdian seumur hidupku. Aku mohon. Nyonya Rosita merapatkan kedua tangannya di depan dada. Begitu mudahnya kau bicara seperti itu. Apa kau tidak menyadari kalau kesalahanmu begitu fatal? Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu, Rosita, tegas Tuan Adnan. Nyonya Rosita terdiam. Ia menggigit bibir bawahnya dengan perasaan dipenuhi penyesalan. Terlihat sekali kalau Tuan Adnan begitu marah padanya. Harapan untuk bisa bebas terasa semakin kecil. Apa kau tidak mau mempertimbangkan pengabdianku selama ini? Nyonya Rosita masih tidak mau menyerah. Aku hanya memintamu mengeluarkan aku dari sini. Aku janji tidak akan lagi mencampuri kehidupan kalian. Nyonya Rosita memohon. Kalian telah mencuri uang 3 miliar dari perusahaanku. Kalian kira kesalahan itu hanyalah kesalahan kecil. Tuan Adnan terlihat begitu kesal. Tapi Nyonya Rosita ingin membantah, tetapi Tuan Adnan segera mengangkat tangan mengisyaratkan Nyonya Rosita agar menutup mulutnya. Berikan surat itu. Perintahnya pada sang pengacara yang dari tadi belum mengatakan apapun. Apa ini? Nyonya Rosita menerima sebuah berkas yang diberikan pengacara Tuan Adnan padanya. Kedua matanya membelalak saat melihat berkas itu adalah berkas dari pengadilan agama. Nyonya Rosita mulai membuka berkas dan membacanya. Apa kau menceraikan aku? Nyonya Rosita menatap nanar wajah Tuan Adnan yang tampak tenang. Ya, mulai sekarang kau bukan istriku lagi. Pengadilan agama telah resmi mengeluarkan akta cerai kita. Jadi mulai sekarang kita sudah bukan suami istri lagi. Tegas Tuan Adnan. Tidak. Aku tidak mau bercerai. Aku tidak mau kita pisah. Nyonya Rosita menggelengkan kepala. Sudah terlambat, Rosita. Walaupun kau menolak, saat ini kita sudah resmi bercerai. Tapi aku tidak mau. Kau menceraikanku secara sepihak tanpa persetujuan dariku. Nyonya Rosita melakukan protes. Dengan atau tanpa persetujuan darimu, aku tetap akan menceraikanmu. Lagi pula aku tidak butuh persetujuan darimu kok. Aku lelaki, hak talak ada di aku. Ujar Tuan Adnan. Aku tidak mau. Tolong jangan ceraikan aku. Nyonya Rosita memohon. Kini ia bahkan berlutut di depan Tuan Adnan. Ia merendahkan harga dirinya di depan lelaki itu. Tuan Adnan masih tetap diam. Seolah tidak peduli pada apapun yang dilakukan oleh mantan istrinya itu. Hanya itu yang ingin aku sampaikan padamu. Mengenai harta gono gini, kau tidak akan mendapatkan apapun dariku karena kesalahan fatal yang kau buat. Aku harap kau mengerti dan mau menerima semua keputusan ini. Pungkas Tuan Adnan. Lelaki parubaya itu
mengajak pengacaranya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Membiarkan Nyonya Rosita menangis sejadi-jadinya dipenuhi rasa penyesalan yang besar. Tuan Adnan dan pengacara pun pergi dari tempat itu. Tinggallah kini Nyonya Rosita yang masih terduduk dengan kedua mata yang sembab dipenuhi air mata. "Kenapa kau begitu tega?" Nyonya Rosita meremas surat cerai di tangannya. Tadinya ia berharap Tuan Adnan akan memaafkan dan mengeluarkannya dari sini. Tapi ternyata hal sebaliknya terjadi. Tuan Adnan justru malah meninggalkan dirinya. "Kau harus segera kembali ke sel." Petugas polisi menghampiri Nyonya Rosita dan menarik tangannya yang terikat borgol. "Tunggu dulu, biarkan aku di sini beberapa menit lagi." Nyonya Rosita menolak. "Tidak bisa, kau harus segera masuk kembali ke dalam sel," tegas polisi tersebut. Mau tidak mau Nyonya Rosita kembali ke dalam selnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi selain merenungi nasibnya saat ini. Betapa sial hidupnya saat ini. Ia menyesal telah menuruti keinginan nafsunya sendiri. Padahal kalau ia bisa sedikit bersabar mungkin situasinya tidak akan seperti sekarang. Kalau sudah begini, Nyonya Rosita hanya bisa menangis terseduh di pojok ruangan. Membiarkan teman satu selnya meledek dengan mengatakan dirinya cengeng. Nyonya Rosita sudah tidak peduli dengan segala hinaan yang datang untuknya. Yang penting, mereka tidak menyakiti dirinya lagi, itu sudah cukup baginya. Raditya sudah ditangkap. Jadi sekarang mereka sudah dipenjara? Tanya Kemala yang baru diberitahu oleh Abhiyan. "Iya, sayang. Polisi datang tepat waktu di saat Raditya baru saja ingin menghabisi nyawa Sally." "Jelas Abhiyan." "Apa? Raditya juga ingin melenyapkan Sally?" Kemala tercengang mendengarnya. "Iya, sayang. Beruntung polisi keburu datang dan menyelamatkan nyawa Sally. Aku juga tidak menyangka jika pria itu berani menculik Sally. Mungkin dia dendam karena menyebarkan video waktu itu. Video yang mengubah kehidupan Raditya secara drastis," ujar Kemala. "Mungkin juga sayang. Mas, aku ingin menjenguk Sally. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih padanya. Meskipun dia pernah berbuat jahat padaku, tetapi dia juga menyelamatkan kita secara tidak langsung," pinta Kemala. "Apa kau yakin akan menemuinya?" Abhiyan mengerutkan keningnya. "Yakin, Mas?" Kemala mengangguk. "Tapi keadaan kita sekarang kan. Aku sudah jauh lebih baik. Aku ingin mengajari calon anak kita menjadi pemaaf dan menghargai jasa baik seseorang." Kemala meyakinkan. "Baiklah kalau begitu, ayo aku antar kau menjenguknya." Abhiyan mengambil kunci mobil dan segera mengajak Kemala pergi ke rumah sakit. Kemala melihat Doni sedang menyuapi Sally makan saat mereka datang. Kemala tertegun dan tersenyum tipis melihatnya. Ternyata hubungan mereka bukan hanyalah perselingkuhan biasa. Sepertinya Doni benar-benar menyayangi Sally. "Kenapa sayang?" tanya Abhiyan yang heran karena melihat Kemala menghentikan langkahnya. "Lihat Mas, bukankah Sally dan Doni adalah pasangan yang cocok? Mereka sepertinya saling menyayangi." Gumam Kemala pelan. "Aku juga sempat berpikir demikian. Tetapi bukan hak kita mencampuri urusan mereka," sahut Abhiyan. "Ayo kita masuk," sambungnya lagi sembari menarik tangan Kemala untuk masuk ke dalam ruang perawatan Sally. Tampak Sally dan Doni terkejut saat melihat kedatangan Kemala dan Abhiyan. Apalagi Sally yang langsung terlihat salah tingkah. Dulu ia berniat untuk membalas dendam pada Kemala. Tetapi kini ia sadar kalau wanita itu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia bahkan tidak pernah mengusiknya sejak awal. Justru kini dia yang merasa telah banyak melakukannya dosa pada Kemala. "Bagaimana keadaanmu, Sally?" Kemala menghampiri Sally. "Aku sudah kau lebih baik dari sebelumnya," jawab Sally. "Syukurlah kalau begitu. Aku kesini hanya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kau lakukan pada Raditya. Setidaknya gara-gara video itu, aku dan Abhiyan tidak lagi dihujat," ucap Kemala menyampaikan maksudnya. Sally hanya tersenyum getir.
Sebenarnya aku melakukan itu karena ingin membalas dendam pada Raditya. Dan kau bisa lihat sekarang hasilnya. Aku hampir mati di tangan pria iblis itu. Sally tersenyum getir. Kamala terdiam mendengarnya. Ia semakin merasa bersalah pada Sally. Tidak apapun tujuan awakmu, tetap saja tindakanmu itu membuat hidup kami menjadi lebih mudah. Terima kasih Sally. Kamala menunjukkan sikap hormatnya pada Sally. Sally tercengang. Ia tidak menyangka kalau Kamala akan sebaik itu padanya. Padahal sudah jelas-jelas ia telah merusak rumah tangganya dulu. Tidak usah bersikap sungkan seperti itu, Kamala. Aku justru merasa tidak enak padamu. Sally tergagap. Tidak enak kenapa? Kamala mengerutkan keningnya. Kamala, justru akulah yang seharusnya minta maaf padamu. Aku telah banyak berbuat salah padamu. Mungkin kesalahanku yang banyak ini tidak layak kau maafkan. Liris Sally. Sudahlah Sal. Itu adalah masa lalu kelam kita yang tidak usah dibahas lagi. Lagi pula aku baik-baik dan justru berterima kasih karena kau telah membuatku paham kalau Raditya bukan lelaki terbaik untukku. Jelas Kamala? Sally menatap kosong ke arah langit-langit. Raditya juga bukan lelaki yang tepat untuknya. Dan ia hampir saja kehilangan nyawa gara-gara lelaki itu. Donnie menghampiri Sally dan menggenggam tangan Sally seolah ingin menguatkan hati wanita itu. Kamala menghela napas panjang. Lalu menatap Sally dengan prihatin. Cinta yang tulus tidak bisa diukur dengan uang dan harta kekayaan lainnya, Sal. Aku harap kau tidak salah pilih pria lagi. Karena ketulusan itu sangat mahal harganya. Kamala mengingatkan. Donnie Jetty tertegun mendengarnya. Kata-kata itu seolah Kamala tujukan untuk Sally karena melihat ketulusannya pada Sally. Donnie menyunggingkan senyum tipis karena merasa Kamala mendukung dirinya. Terima kasih Kamala. Kau memang perempuan yang baik. Beruntung sekali kau mendapat Mas Abhian yang juga sangat menyayangimu. Aku doakan rumah tangga kalian tetap bahagia dan hanya maut yang akan memisahkan kalian. Sally tersenyum ke arah Kamala. Senyum yang tulus yang membuat Kamala membalasnya dengan senyuman manis juga. Terima kasih Sally. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika kau memerlukan sesuatu. Donnie, tolong kau juga Sally dengan baik sampai dia benar-benar sembuh. Pesan Kamala pada Donnie. Tanpa kau minta pun aku akan merawat Sally dengan baik. Jawab Donnie dengan begitu yakin. Bersambung.